sebelum malaikat Israel diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawa baginda Nabi, Allah berpesan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, jika kekasihku menolaknya, laranglah Israel untuk melakukan tugasnya. Sungguh berharganya manusia yang satu ini, yang tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dari luar terdengar seseorang yang berseru mengucapkan salam. "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" tanyanya. Tapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk. Lalu ia berkata, "Maafkanlah, ayahku sedang demam," kata Fatimah yang membalikkan badan dan menutup pintu. Kemudian Fatimah kembali menemui Nabi yang ternyata sudah membuka mata dan lalu bertanya pada Fatimah, "Siapakah itu, wahai anakku?" "Tak tahulah ayahku, sepertinya orang baru, karena baru kali ini aku melihatnya," tutur Fatimah. Lalu Rasulullah menatap putrinya dengan pandangan yang menggetarkan, seolah-olah bagian demi bagian wajah anaknya itu hendak dikenang. "Ketahuilah wahai anakku, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malakul maut," kata Rasulullah. Fatimah pun menahan ledakan tangisnya. Malaikat maut pun datang menghampiri. Lalu Rasulullah menanyakan, kenapa Jibril tidak ikut bersama menyertainya. Kemudian dipanggillah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia menyambut ruh kekasih Allah dan penghulu dunia ini. "Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah?" tanya Rasulullah dengan suara yang amat lemah. "Pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat telah menanti ruhmu. Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu," jawab malaikat Jibril. Tapi itu tidak membuat Rasulullah lega. Matanya masih penuh kecemasan. "Engkau tidak senang mendengar kabar ini?" tanya malaikat Jibril. "Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak," tanya Rasulullah. "Jangan khawatir, wahai kekasih Allah. Aku pernah mendengar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Nabi Muhammad telah berada di dalamnya," kata malaikat Jibril. Detik-detik semakin dekat. Saatnya malaikat Israel melakukan tugasnya. Perlahan ruh Nabi Muhammad SAW ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh, urat-urat lehernya menegang. "Jibril, betapa sakit sakratul maut ini." Perlahan Rasulullah mengaduh. Fatimah terpejam. Sahabat Ali yang di sampingnya menunduk semakin dalam dan Jibril memalingkan mukanya. "Jijikkah engkau melihatku hingga engkau palingkan wajahmu, wahai Jibril?" tanya Rasulullah kepada malaikat pengantar wahyu itu. "Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut nyawanya?" kata Jibril. Sebentar kemudian terdengar Rasulullah mengaduh karena sakit yang tidak tertahankan lagi. "Ya Allah, dahsyat sekali sakaratul maut ini. Timpakan saja semua rasa sakit sakaratul maut ini kepadaku, jangan kepada umatku." Badan Rasulullah mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Sahabat Ali mendekatkan telinganya. "Usikum bis sholah wa ma malakat aimanukum." Peliharalah sholat dan peliharalah orang-orang lemah di antaramu. Di luar tangis mulai terdengar bersahutan.
Sahabat saling berpelukan. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya, dan sahabat Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Dan berakhirlah hidup manusia yang paling mulia yang memberi sinar itu. Menurut jumhur ulama, sebagian sakitnya sakratul maut seluruh umat Nabi Muhammad sudah dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad. Betapa mendalam cinta Rasulullah kepada kita umatnya. Bahkan di akhir kehidupannya hanya kita yang ada dalam pikirannya. Sakitnya sakaratul maut itu, tetapi sedikit sekali kita mengingatnya, bahkan untuk sekedar menyebut, mengagungkan panggilan nabinya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang nanti di hari kiamat akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian akhir dari kisah ini, semoga bermanfaat.